melihat kuda hidup ya, itunya emas. Mungkin Raden saya hubungkan dengan tempat semedi atau tempat untuk ritual ini ya. Ini sebenarnya kalau secara mata batin itu di lingkaran emas. Dan memang berserakan pusaka-pusaka zaman dulu yang masih tertinggal atau tertanam. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Inilah hasil dari kegaiban dari dulu dan sampai sekarang. Dan ini buat jenengan, masih asli. Tolong diterima, Mas. Ternembahan. Bisa dicek ini pas loh, bergetar. Tangannya bergetar. Masya Allah, tabarakallah. Asli dari kerajaan Majapahit. Ini rahasia. Mungkin lewat mimpi jenengan bisa tahu sendiri dari event itu. Para leluhur yang ini Candi Cetha dan sekarang sudah Cetha. Ini Pak Haji, Mas Raden, sudah Cetha semua. Ini kalau ditelusuri atau divisualisasikan, Mas Raden Sukmo ini mirip-mirip wajahnya ya ke beliau, yaitu Eyang Lawu. Sepuh ya. Sepuh. Tapi kegagahannya itu udah ster gitu. Zaman mudanya dulu waktu beliau mimpin itu kan, ya kan, gagah perkasa dengan mahkota yang tinggi, terus ada ini, ada burung di atas pucuk itu tadi ya, yang itu ya. Jarang-jarang burung terus melencok. Ketika saya bersama beliau berdua tadi, saya nggak berani di depan, saya harus ngawal beliau di depan. Di depan saya, Pak Haji di belakang. Itu di sini udah terdengar ada gamelan, penyambutan Raden atau Mas Iwan ini yang katanya belum pernah sama sekali ke sini. Belum pernah, tetapi setelah gaibnya sering, karena sering dipanggil. Dan ini fisiknya hadir beneran bersama saya ditelepon disuruh nganter ke sini. Siap Mas, saya baru bilang Mas waktu itu. Sekarang nggak berani bilang Mas saya. Siap Raden. Biasa aja. Biasa aja Gus. Tuh, ada apa ini? Mau datang lagi nih. Di sininya mulut sampean ini nanti kalau sudah ngomong itu udah orang percaya. Itu tadi hilang lagi itu kan keanehan. Jadi ini nggak ada rekayasa,
menclok tadi, bukan saya yang dienclokin Pak Haji. Beliau pergi. Berarti omongan saya itu dibenarkan. Ini loh mulutnya saya dibenarkan, ini ya benar. Masya Allah. Eyang hadir. Eyang Lawu yaitu Prabu Brawijaya Gelem. Yang begitu indah. Malaikat aja bisa jadi burung, bisa nyamar. Jin bisa jadi kalajengking, bisa jadi ya Raden. Betul. Jadi ular dan sebagainya. Mancala, Mancala Putri. Nah, sekarang saya cukup ngasih info yang saya ketemukan sedapatnya hari ini, tapi masih ada sebenarnya, cuman saya pengen kesaksian dari Mas Raden dulu deh. Gimana nih Mas? Pengalaman yang luar biasa, tapi ya tidak mengurangi rasa hormat, bukan karena ucup riak, takabur, sombong dan lain-lain. Nggih. Dari Gus Soleh saya mendapatkan pencerahan, yang mana pencerahan ini bergolak di hati saya sudah lama. Hanya bagaimana supaya bisa mewujudkan ini semua. Yang mana pergolakan ini disebabkan karena kondisi Nuswantara ini yang makin lama makin dirongrong oleh betul keserakahan dan sifat-sifat angkara murka. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita pada nastiting, hati-hati, punya kebersihan kolbu, gitu ya, kebersihan hati, agar jangan merasa rendah diri, jangan merasa kita suka atau senang untuk dijajah. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Gus Soleh. Terima kasih, matur nuwun. Ya. Nggih. Saya kok melihat seperti kuda, tapi kok emas. Kuda. Ya. Kuda, jadi emas. Nggih. Emas kuda. Mas, Bukan patung, tapi kuda. kuda asli, Ya. hidup, Iya. tapi warna emas. Iya. Ya. Ya, kita lihat jelas itu kuda. Sebelah ini. Saya tadi kan Iya. Ini mata batinnya pada kebuka semua. Kalau Mas Raden, ya oke. Buka yang dibuka kan. Kalau Mas Raden apa? Ngelihat, ya nggak apa-apa udah. Kalau Mas Raden gimana ini? Lihat rombongan aja. Rombongan wisata. Aduh. Saya nggak tahu artinya. Pak Haji tadi melihat kuda Tapi hidup ya, ya, itunya emas. Mungkin Raden saya hubungkan dengan tempat semedi atau tempat untuk ritual ini ya. Ya. Ini sebenarnya kalau secara mata batin ini itu dilingkari emas. Dan memang berserakan pusaka-pusaka zaman dulu yang masih tertinggal atau tertanam. Majapahit. Ini coba di zoom Majapahit. Coba cari di mana kalau dapat ginian. Coba cari deh. Ya kenang-kenangan ya. Kita ya udah namanya kenang-kenangan ya udah titipan kenang-kenangan. Jadi memang intinya lokasi ini sampai ke atas itu masih wilayah kerajaan Majapahit. Apapun itu ini bekas, ya memang ini wilayah kerajaan Majapahit. Udah mungkin dulu ini pendapannya terus langsung naik ke atas. Kok soalnya aku merasakan di sebelah kiri itu ada pasar gaib. Jadi tadi saya pas lagi muter-muter rame. Kayak aktivitas itu gimana Pasar, sih? di pasar jual beli. Iya. Ya, tapi saya dengar suara sampai ke sini, ke kiri itu. Namanya pasar kalau berkembang itu kan, nih, Kayak kalau mall. iya berkembang, kehidupan
alam sana itu ya berkembang, nggak seperti ya kita juga berkembang, mereka juga berkembang. Karena kehidupan otomatis kan berkembang, namanya kehidupan. Kalau diam berarti mati. Gitu. Ini kan yang hanya satu ini yang ngadep ke barat, lain candi itu Oh iya. biasanya ngadep ke timur. Barat Kiblat kiblat sana, ke timur. Semua candi itu menghadap timur. ke timur. Ini satu-satunya candi yang menghadap ke barat. Candi Ceto ini aja. Selain itu nggak ada informasinya. Biasanya yang Karesian. Oh, Gitu. Jadi yang tempat guru, tempat kiai, tempat Mas Raden ada yang disampaikan untuk bagi para pengunjung yang punya kedekatan dengan para leluhur, jangan melupakan semua adat budaya, ya ya. walaupun sudah zaman milenial, zaman Gen Z, ya. Nah, sebisa mungkin jangan hanya berwisata, tapi bertafakurlah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Jadi harapan saya untuk ke depan mohon semua diuri-uri. Jadi masih banyak ini yang terpendam yang belum muncul. Dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, Banten sana. Jadi, Bahkan seluruh Nusantara, bahkan seluruh Nusantara. Gitu. bahkan mancanegara. Bahkan mancanegara. Iya, iya. Jadi jangan sekali-kali memutus tali silaturahim gaib. Jadi nanti kita bisa menemukan lagi jati diri kita. Ya, Seperti itu. Iya. Mungkin terima kasih. Iya. Terima kasih pemirsa, mohon doanya Iya. agar bisa mengemban amanah. Amin ya robbal alamin. Nih Seperti betul ya sampaikan oleh Raden, mengemban amanah. Amanah itu sangat luar biasa dan itu sangat mulia. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Pak Haji bisa disampaikan, Pak Haji Bambang. Kan didoakan Pak Haji. Doakan. Masya Allah. Kalau saran saya bagi pemirsa yang mau mengikuti jalan, pahami, ikuti tapak tilas orang-orang yang bisa dicontoh. Termasuk Brawijaya kan jelas bisa dicontoh. Oh iya. Jadi tapak tilas dari situ dengan prinsip ini. Kalau tidak bisa membuat yang baik, tirulah yang baik. Betul. Nah, menirunya gimana? Ya dilihat dari bekas-bekasnya, tapak tilasnya. Nampak tilas. Ya, dari situ nanti setiap orang setiap orang nanti beda-beda akan mendapat petunjuk. Petunjuk satu dengan satunya pasti ada perbedaan. Itu tergantung kebersihan hati, niatnya, kesuciannya. Nanti akan terwujud dengan latihan tadi. Nah, secara tidak langsung laku tadi juga melatih diri, melatih mengendalikan diri. Dengan pada akhirnya nanti kalau melatih tadi jadi bisa, yang diucap katanya hebat itu sebenarnya dari latihan. Latihan. Apapun yang diucapkan itu kalau benar nanti akan terwujud terjadi. Tapi kalau dari 1000 kata itu ada satu yang salah, itu nanti akan meracuni yang 999. Betul. Nah, jadi kalau sudah terbiasa ucapannya itu terlatih dengan kebenaran tadi, itu sabdut jadi itu dari situ. Kun fayakun, jadilah. Begitu. Masya Allah, subhanallah. Nih sangat luar biasa beliau berdua ini untuk menyampaikan kesan dan sarannya. Kalau dari saya ya tetap kata para ulama itu kan kita diharuskan untuk silaturahim. Silaturahim itu ada dua, ya kan? Ziarah itu ada dua, ziarah kepada yang hidup dan ziarah kepada yang sudah meninggal. Apalagi yang diziarahi, yang didatangin itu leluhur kita semua. Ya, yang menciptakan suasana menjadi sampai sekarang ini. Perjuangan itu nggak enteng, berat perjuangan. Dan terakhir perjuangan kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada setannya, ini harus diusir.
Dengan apa? Dengan kekuatan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Kalau yang Islam ya dengan, jangan lupa dengan sholat 5 waktunya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan amal-amal kebaikannya. Karena apa? Inna syaitona yajri bin ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan masuk dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Pembuluh darah kecil, ada setannya masuk sampai mengalir ke darah-darah. Itu kalau kita tidak bersihkan dengan amalan-amalan khusus, ya, nah maka akan menjalar menjadi sombong hati kita, ya, tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Maka silaturahim ada salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini. Nah, sampai berdarah-darah malah ini, wah sok jadi enggak lah. Ya ini yang saya ketahui cuman itu. Ini kan kesan dan saran, makanya ya udah omong ngalor ngidul ya. Kalau itu Terserah wis yang nilai terserah aja, pokoknya pengennya untuk kebaikan gitu aja lah pokoknya. jarak 100 meter ada sono kan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.